Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan di tanggal 3 Maret 2020 ini ya. Furi cuman mau mengingatkan buat kalian semua karena ini sudah akan masuk trimester pertama ya di 2020, sudah melakukan donor darah, sudah melakukan prosesi buang sial atau belum gitu. Karena mungkin untuk kalian yang sering kali menanyakan bagaimana supaya bisa terhindar dari berbagai macam malapetaka, mara bahaya di tahun 2020 ini, karena 2020 itu identik dengan angka 4 atau angka kematian ya, di mana banyak sekali wabah penyakit, kecelakaan, banyak sekali orang-orang yang berguguran gitu. Jadi Furi menyarankan untuk sebagian zodiak melakukan donor darah dan juga buang sial atau larung gitu. Jadi selain kepada manusia, selain kepada fakir miskin, anak-anak yatim, kita juga harus memberikan kontribusi kepada alam, terutama untuk kalian yang bisnisnya memang berhubungan dengan hasil-hasil dari alam ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak yang pertama yaitu Aries. Di sini kartunya yang keluar adalah pecinta atau the lovers ya. Jadi sebetulnya ini adalah minggu yang sangat indah buat Aries yang baru saja memulai hubungan percintaan ya. Mungkin baru jadian gitu, pokoknya lagi bagus-bagusnya deh, baru kenalan gitu, terus belum kelihatan jeleknya gitu. Cuman di sini kartunya menunjukkan sebuah gejala bahwa kamu tidak terlalu percaya dengan yang namanya hubungan, karena sebelum-sebelumnya mungkin kamu seringkali dihianati, dibohongi gitu. Padahal sebetulnya tidak usah seperti itu ya Aries ya, karena mungkin aja ini akan menjadi the last one buat kamu semua ya. Jadi di tahun ini seperti yang sebelumnya sudah pernah Furi utarakan bahwa Aries adalah salah satu dari beberapa zodiak yang akan melangsungkan pernikahan di 2020. Sementara itu untuk Aries yang sudah berumah tangga, justru kebalikannya, jadi ada banyak sekali permasalahan yang diakibatkan oleh orang lain. Tetapi Furi sarankan untuk kalian tidak terlalu mendengarkan gosip. Kalau memang ada yang aneh dan perlu ditanyakan kepada pasangan, lebih baik ditanyakan secara langsung sehingga tidak timbul kesalahpahaman atau rasa curiga yang tidak beralasan ya. Untuk Aries yang masih single, nggak usah buru-buru karena di minggu ini kalian belum ketemu orang yang betul-betul tepat, jadi lebih baik perbanyak waktu untuk keluarga dan juga perbanyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga tugas kamu ya. Untuk keuangan, di sini ada roda kehidupan buat Aries, cukup bagus juga, Wheel of Fortune ya. Jadi kalau Furi lihat kalau kemarin-kemarin si Aries ini sempat yang agak galau gitu karena tagihan kartu kreditnya membengkak, terus juga ada banyak sekali hal-hal yang nggak bisa di cover, pusing banget gitu mikirin masalah keuangan. Maka di minggu ini semuanya akan menjadi jauh lebih baik karena ada beberapa proyek yang sudah kamu kerjakan dalam jangka waktu yang lama juga akan membuahkan hasil. Jadi tetap semangat tapi jangan terlalu boros juga, ingat kedepannya harus ada sesuatu yang bisa kamu tabung. Dan satu lagi karena Aries juga agak keras kepala ya, jadi kalau memang kalian tidak mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan unsur kalian, lebih baik ditinggalkan dan mencari sesuatu yang sesuai dengan unsur. Unsur dan angka itu Furi percaya tidak pernah berbohong, jadi jangan memaksakan. Kalau memang pekerjaan itu nggak cocok, lebih baik ditinggalkan dan cari pekerjaan lain supaya kalian tidak hanya bekerja tetapi juga bisa nabung ya. Hati-hati dengan kesehatan terutama di area seputaran lambung ya. Oke. Kita akan lanjutkan dengan Taurus. Di sini kartu percintaannya ada menara atau the tower ya. Oke. Apa sih artinya dari kartu menara ini? Jadi ada beberapa hal baru yang akan
muncul di dalam kehidupan percintaan kalian ya Taurus gitu. Mungkin buat kalian yang sudah beberapa minggu atau beberapa bulan menjalin hubungan baru dengan pasangan kalian saat ini, mungkin kalian akan menemukan chemistry lebih untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena kita tahu bahwa orang Taurus itu kan sangat keras kepala juga dan sangat sulit gitu untuk bisa dikendalikan gitu. Tetapi di dalam hubungan ini akhirnya kalian bisa trust, bisa percaya terhadap orang baru yang memang menurut kalian pas untuk mendampingi kalian sampai nanti. Nah, sementara itu untuk Taurus yang sudah menikah ya, di sini akan hadir anggota keluarga baru dan ini membuat kalian sangat bahagia ya. Cuman mungkin untuk beberapa pasangan yang sudah menikahnya lama banget gitu, anggota keluarga baru gitu kan, anak saya udah kuliah, udah ini masa sih mau punya anak lagi. Anggota keluarga baru ini bukan hanya mungkin seperti anak aja, mungkin bakalan punya peliharaan baru gitu, hewan peliharaan maksudnya ya, atau apa, sesuatu yang bikin kalian sangat happy dan membuat rumahnya jadi lebih berwarna kayak gitu. Itu akan terjadi sama beberapa pasangan Taurus di minggu ini. Nah, sementara itu untuk Taurus yang masih single, kalian masih enjoy ya, menyelesaikan segala macam pekerjaan dan belum kepikiran dan tidak terburu-buru juga untuk ingin segera punya pasangan ya. Sementara itu untuk kartu keuangan dan juga karir Taurus di sini ada Sang Petapa ya. Jadi melalui kartu ini Sang Petapa dijelaskan bahwa si Taurus di minggu ini tidak boleh egois ya, tidak boleh merasa bahwa dirinya yang jauh lebih penting. Dirinya harus selalu didengarkan, terutama di lingkungan pekerjaan gitu, karena ada banyak sekali hal yang mesti kita bisa mentoleransi, selama itu akan merubah diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, terus juga lebih maju ke depannya. Tidak ada salahnya untuk mendengarkan masukan dari teman maupun dari atasan ya. Jadi di sini seperti ada pertentangan batin, tapi mau nggak mau kamu harus terima, karena justru masukan-masukan dan kritik yang pedas ini justru akan membangun kamu untuk jauh lebih baik gitu, daripada orang yang muji-muji di depan tapi di belakang mereka juga malah menjatuhkan kamu. Yang mendingan real friends gitu ya, bukan fake friends ya. Hati-hati dengan kesehatan, terutama di seputaran mulut ya. Ada banyak sekali Taurus yang mengalami sakit sariawan dan gusi, jadi tolong perhatikan konsumsi vitamin C-nya ya. Oke, kita akan mulai lagi dengan zodiak yang ketiga, yaitu zodiak Gemini. Gemini kartunya yang keluar nggak terlalu bagus ya untuk percintaannya. Ada Sang Jauhari atau The Magician ya, manipulasi dan kebohongan ya. Di sini Furi nggak tahu apa kamu atau pasangan kamu yang sedang memanipulasi dan membohongi gitu. Sepertinya ada salah satu pihak yang sedang mempermainkan pihak yang lain, tetapi sebenarnya yang dipermainkan udah tahu gitu. Tinggal nunggu kapan timingnya dan nunggu barang bukti semua terkumpul sampai akhirnya kalian bisa memutuskan apakah hubungan ini akan dilanjutkan atau akan tetap seperti ini. Nah, sekarang kalau posisinya kamu adalah pihak yang memanipulasi atau pihak yang berselingkuh, coba dipertimbangkan kembali Gemini. Kalau memang nggak ada untungnya selingkuh, malah bikin pusing, terus juga bikin hubungan kamu kandas dengan pasangan, ya lebih baik dihentikan saja perselingkuhannya ya. Sementara itu untuk Gemini yang masih single, di sini juga akan ada perkenalan-perkenalan dengan beberapa orang baru dan ini membuat kamu lebih semangat ya, tapi meskipun belum ada yang pas, kamu cukup happy sih. Nah, tadi yang perselingkuhan itu untuk Gemini baik yang sudah menikah maupun yang baru dalam masa pacaran ya. Jadi hati-hati, hindari perselingkuhan. Tapi kalau kamu yang diselingkuhi dan kamu udah tahu bahwa pasangan kamu selingkuh, ya sekarang Furi balikin aja sama kamu. Kamu masih mau menerima dia dengan segala perselingkuhannya atau ingin move on aja dan mencari orang yang lebih baik gitu. Oke, lalu untuk pekerjaan dan karir ya, mungkin berhubungan dengan perselingkuhan. Di sini ada rembulan atau the moon ya, ada kesedihan gitu. Jadi lagi males,
lagi malas kerja, lagi malas ngerjain ini itu karena memang terbebani dengan pikiran dan perasaan percintaan gitu. Jadi Furi sarankan untuk Gemini, buat kamu yang lagi galau gitu, nggak tahu mesti dibawa kemana hubungannya, nggak tahu harus diperbaiki atau harus ditinggalkan gitu, jangan sampai pikiran dan kegalauan kamu ini membuat semangat kerja kamu menurun terus sehingga kamu nanti bakalan dapat banyak komplain dari klien atau dari atasan gitu ya. Ya wajar lah ya, orang butuh waktu gitu untuk bisa sembuh gitu, tapi jangan terlalu mikirin kesedihan karena di sini banyak sekali pekerjaan yang harus kalian lakukan. Hati-hati juga untuk Gemini di minggu ini, jangan terlalu jangan terlalu gerasa-gerusu karena kalau Puri lihat banyak sekali Gemini yang mengalami kecelakaan di minggu ini. Mungkin kalian terlalu banyak pikiran gitu, jadi kalau lagi banyak pikiran lebih baik kalian panggil yang online gitu untuk nganterin kalian sekedar kerja atau kemana-mana, dan jangan bepergian dalam keadaan yang kalut ya. Oke, ini adalah zodiak terakhir di sesi pertama, yaitu Cancer. Cancer kartu percintaannya Sang Imam ya. Jadi bagus sih untuk pria-pria Cancer. Di sini lagi ingin memperistri pasangan ya. Ini buat Cancer yang lagi dalam masa pacaran. Tapi ada beberapa yang belum diiyakan sama pasangannya karena mungkin kamu juga belum memenuhi belum qualified gitu untuk menjadi suami gitu. Mungkin pasangan kamu kurang percaya gitu karena dia pernah kecewa dulunya, atau mungkin memang dia nggak percaya karena kamu juga penghasilannya kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi buat Cancer, untuk pria-pria Cancer, kalian apabila ingin memperistri seseorang, kalian harus yakin bahwa kalian bisa menghidupi istri dan nanti kan kemudian akan ada anak kayak gitu. Jadi bukan hanya karena cinta aja kalian ngajak nikah terus nanti gimana nanti aja deh perekonomiannya gitu. Itu harus mulai dipikirkan. Karena orang berpikir dan orang diam itu bukan berarti dia nggak cinta, nggak respon sama kamu, tapi mungkin memang kamu masih belum meyakinkan gitu untuk menjadi seorang suami. Jadi Furi sarankan mungkin untuk menambah penghasilan. Mungkin buat kalian yang bisnis kantoran bisa bekerja di kantor, bisa mulai bisnis yang bisa dikerjakan dari kantor gitu. Tapi jangan sampai dua-duanya keteteran nantinya ya, supaya penghasilannya bisa meningkat. Karena kalau dilihat memang agak berat untuk beberapa Cancer bisa menikah di 2020 ini ya. Sementara itu untuk Cancer yang sudah menikah, lagi adem ayem aja, cuman memang akan sangat disibukkan oleh kegiatan di luar rumah ya. Banyak sekali hal-hal yang kalian lewatkan bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan dan asupan vitamin ya. Tapi selain itu juga perhatikan cash flow keuangan, jangan sampai nanti tagihan kartu kredit membengkak di akhir minggu, karena ini akan berhubungan dengan ramalan di minggu-minggu selanjutnya. Karena terlalu excited jalan-jalan sama keluarga, akhirnya tagihan membengkak ya. Oke, lalu untuk urusan keuangan di sini ada Maharani ya. Jadi berhubungan dengan kartu tadi yang pertama ya. Terutama ini sih kalau di minggu ini Furi banyak resonate-nya sama Cancer cowok ya. Jadi mohon maaf untuk kalian viewers yang Cancer perempuan mungkin kurang resonate ya, karena pikiran saya lagi ke sana gitu. Jadi ada banyak banget sebenarnya peluang dan bisnis atau usaha yang bisa kamu jalani gitu. Kamu banyak ketemu teman-teman yang memang sebenarnya bisa dapetin usaha dari situ gitu, usaha yang positif ya Cancer ya. Tapi kamu itu terlalu nyaman di zona kerja gitu, pegawai gitu, aduh nggak usah deh gitu. Jadi kalau menurut Furi, kalau memang ada tawaran yang memang sekiranya kamu mampu ya ambil aja gitu, selama itu nggak mengganggu pekerjaan, karena kan nanti urusannya bisa menambah penghasilan, artinya bisa menikah di tahun ini ya Cancer ya.
hati-hati dengan kesehatan, terutama untuk kalian yang mungkin menderita, seringkali menderita sakit kulit atau gatal di minggu ini karena perubahan cuaca, banyak banget Cancer yang gatal-gatal. Oh iya, kemarin sempat banyak DM juga masuk, Kak Furi, untuk urusan penyakit, tolong dong jangan yang serem-serem ya ramalannya, karena biasanya kalau dibilang sakit mata, matanya beneran sakit, terus ada yang suka rajin ngirimin sakit mata gitu. Dan jangan nyalahin ramalannya Furi, karena mereka bilangnya gini, ini gara-gara Kak Furi nih, kemarin saya lihat diramal sakit mata terus dia nunjukin foto matanya. Nah terus minggu kemudian saya bilang hati-hati dengan gusi Anda, terus tiba-tiba dia ngirimin gusi. Nggak usah dikirim-kirimin fotonya ya, kalau resonate ya cukup waspada aja, tapi kalau nggak resonate ya Furi juga minta maaf, karena semua kebenaran itu hanya milik Allah ya, saya cuman kasih prediction aja. Oke? Jangan lupa buat like, subscribe, share, komen di YouTube channelnya Furi Harun. Tapi komennya nggak usah yang lebay-lebay, yang biasa aja ya, yang membangun supaya ada banyak masukan ke sini biar lebih oke gitu. Kalau penyakit nggak mau di-mention, oke, nanti saya ikuti gitu. Kita nggak akan mention masalah penyakit supaya nggak ada yang foto-foto penyakit ya. Oke, kita bakalan balik lagi ke sesi kedua setelah yang berikut ini. Ya, halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi kedua ramalan zodiak ya, tanggal 3 Maret ini. Gimana? Cukup resonate nggak dengan apa yang kalian rasakan saat ini? Mudah-mudahan cukup resonate ya, tapi kalaupun kurang pas ya namanya juga ramalan ya. Oke, kita akan balik lagi dengan zodiak Leo. Kartu percintaan Leo di sini yang keluar adalah Strength atau kekuatan ya. Oke, jadi ada beberapa Leo yang lagi kesel banget gitu sama pasangan, tapi nggak berani marah gitu, jadi dipendem aja. Padahal sebenarnya pasangan kamu tuh ngeselin dan nyebelin. Sebenarnya nggak bisa ditoleransi, tapi daripada nanti ribut berkepanjangan, akhirnya kalian memilih untuk diam dan mengalah supaya kalian bisa tetap menjalankan hubungan dengan harmonis meskipun sebenarnya hatinya ngegremet gitu. Jadi sebenarnya apa sih sarannya Furi buat kalian yang zodiaknya Leo? Ya kalau misalnya memang nemu timing yang pas gitu, si dia lagi oke, lagi ketawa-ketawa, ya kalian sisipi aja gitu sambil bercanda. Kamu tahu nggak sih sebenarnya kamu tuh kemarin ngeselin loh, gini-gini. Sebenarnya aku tuh nggak suka gini. Jadi cari momen yang pas untuk bisa mengutarakan unek-unek kamu, supaya kedepannya nggak akan ada ganjalan dan masalah lagi di kemudian hari gitu. Jangan sampai sekarang disimpan, nanti kalau udah memuncak tiba-tiba meledak gitu. Tapi pasangan kamu nggak tahu sebenarnya kesalahannya dia di mana, kan nggak fair ya. Nah itu buat Leo yang sudah menikah ataupun yang masih dalam taraf berpacaran ya. Sementara itu untuk Leo yang masih single di sini, kamu juga lagi kecewa ya. Karena mungkin kemarin-kemarin sempat dapat kenalan yang mungkin menurut kamu oke nih gitu untuk diajak hubungan serius, tapi ternyata enggak gitu karena dia masih flirting sana flirting sini. Ya udah, mumpung memang belum jadian ya cari lagi ya, cari lagi, siapa tahu dapat yang terbaik. Tapi kalaupun enggak dapat, nggak usah diburu-buru daripada nanti dapatnya yang mengecewakan ya Leo ya. Nggak apa-apa lah untuk menjadi single dalam beberapa waktu gitu sampai kalian mendapatkan orang yang benar-benar baik, tulus dan juga pas ya. Oke, untuk kartu keuangannya Leo cukup bagus, dunia ya. Jadi segala keinginan akan tercapai gitu. Jadi mungkin buat kalian yang lagi pengen punya handphone baru dari beberapa bulan ke belakang, atau punya mobil baru, atau mungkin rumah baru. Nah, di minggu-minggu ini akan mulai ada tanda-tanda mendapatkan itu semua ya. Mungkin buat yang pengen kredit rumah di ACC gitu sama bank. Jadi lagi happy banget deh. Ada sesuatu yang kalian harapkan dari lama dan bisa terjadi, bisa didapatkan dalam minggu ini. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan jangan lupa untuk sedekah ya, karena kalau dilihat-lihat kalian lagi sangat pelit gitu. Mentang-mentang lagi pengen ngumpulin uang untuk membeli sesuatu, kalian jadi hitungan banget ya, nggak boleh seperti itu juga ya. Ada saatnya dimana kita harus berbagi, sedekah supaya nanti rezekinya nambah lagi. Hati-hati dengan kesehatan, terutama buat kalian yang lagi dalam
taraf olahraga ya. Jadi saking pengennya kurus gitu terus olahraganya terlalu berlebihan. Jadi ada beberapa Leo yang lagi mengalami sakit-sakit sendi, lebih baik olahraganya jangan terlalu diforsir ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah ramalan untuk Libra. Di sini ada kereta kuda. Jadi untuk percintaan Libra ini ya yang lagi single menuju punya pasangan. Jadi kalian itu jangan terlalu memberi harapan ke sana ke sini. Flirting sana, flirting sini itu nggak bagus ya. Mungkin kalian saat ini merasa seneng gitu, diperhatikan gitu, disukai, dicintai, diperhatiin sama banyak orang. Yang ini ngebeliin apa, yang ini ngebeliin apa. Mungkin kalian happy. Tapi kalian harus mempertimbangkan faktor kedepannya bahwa karma itu ada gitu. Jangan sampai nanti orang yang kalian sakiti, yang dia udah bener-bener jatuh cinta karena kalian PHP, terus akhirnya mereka sakit hati terus nyumpahin. Nah nanti kedepannya kamu bakalan mengalami kegagalan gitu, bakalan mengalami banyak kekecewaan juga gitu. Jadi kalau memang kalian cuman ingin berteman aja, jangan kasih harapan palsu cuman untuk dapetin jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, atau mungkin yang satu ngebeliin handphone, satu beliin, nggak usah lah ya. Jadi kalau memang kalian lebih suka sama si A ya sudah, jalan sama si A aja. Coba untuk lebih serius gitu, siapa tahu nanti bisa hubungannya ke jenjang pernikahan ya. Sementara itu untuk Libra yang sudah menikah di minggu ini banyak sekali keributan sama pasangan ya, karena kalian nggak tahan dengan kecerewetan pasangan gitu. Jadi Furi harap sih kalian lebih bersabar ya. Oke, sorry ya, ini saya resonate-nya ke zodiak cowok ya. Saya nggak tahu, mungkin minggu ini saya lagi nggak terlalu resonate ke perempuan gitu ya. Jadi yang ada di dalam pikiran dan kartu saya adalah apa yang terjadi pada beberapa zodiak, yaitu laki-lakinya gitu. Jadi ada beberapa dari laki-laki Libra yang sangat kesel banget gitu ngadepin kecerewetan istri. Jadi buat istri-istri yang punya suami Libra, kalau kalian memang ingin memberitahu sesuatu atau komplain, jangan terlalu cerewet karena mungkin suaminya lagi capek kerja gitu kan, atau tagihannya dia lagi numpuk, atau masalah dia di kantor juga lagi banyak gitu. Coba untuk lebih perhatian supaya suaminya nggak lari dan cari selingkuhan di luar sana. Karena terkadang suami kita berselingkuh itu alasannya salah satunya adalah karena istrinya terlalu cerewet ya. Untung saya nggak cerewet ya, makanya saya nggak punya suami kan. Kalau misalnya saya punya suami mungkin saya bakalan cerewet juga ya. Oke, lalu untuk keuangannya sih cukup oke. Di sini ada bintang. Ya, ada seseorang yang lagi memegang bintang, jadi keuangannya lagi oke banget sebenarnya. Meskipun ada beberapa hal dan tuntutan di lingkungan pekerjaan kamu, tapi bonusnya juga besar. Jadi kalau untuk karir lagi oke sih ya, lagi oke, lagi bagus. Tagihan-tagihan yang kemarin sempet nggak bisa kalian bayar karena terlalu banyak pengeluaran untuk liburan, maka di minggu ini akan mulai terbayar dan mulai normal lagi. Hati-hati dengan kesehatan, terutama banyak sekali Libra yang diserang penyakit sakit kepala ya, mungkin ini ada hubungannya sama dimarahin istri gitu, jadi akhirnya sakit kepala terus gitu. Jangan lupa untuk istirahat, dan mungkin kamu juga perlu sekali-kali ajak pasangan candlelight dinner atau ke bioskop mungkin, karena biasanya perempuan atau pasangan itu cerewet itu mungkin karena mereka ingin diperhatikan gitu, ingin dapat perhatian lebih ya. Oke, itu untuk Libra. And then sekarang kita berlanjut ke Scorpio. Kartu percintaan Scorpio ya, di sini ada masa bodoh. Ini buat Scorpio yang sudah berpacaran tapi belum menikah gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian lagi pengen banget untuk dinikahi ya, meminta keseriusan dari pasangan dan cuman dapat janji-janji manis aja, sekarang kalian lagi masa bodoh.
masa bodoh dan mulai membenahi penampilan dan mulai membenahi hati. Kalian juga mulai realistis bahwa kalau memang kamu nggak serius ya sudah, saya akan pergi dan cari yang lain. Jadi ada beberapa Scorpio yang di minggu ini lagi nyuekin pasangan dan itu bikin pasangan kalian kalang kabut gitu. Jadi ada baiknya ya untuk kalian Scorpio, kalau memang pasangan kalian gak serius ya udah gitu, nggak usah dikejar-kejar. Kamu serius nggak sih sama aku gitu? Kamu kapan sih mau ketemu sama orang tua aku? Nggak usah. Kalau dia serius nggak akan ditanyain pun dia bakalan menunjukkan gejala-gejala keseriusannya gitu. Tapi kalau dia terlalu banyak alasan dan janji-janji, nanti ya sayang, nanti aku mau ngumpulin dulu uang buat beli seserahan. Ya sekarang serius dulu, jangan dulu mikirin mau dibeliin apa. Nah kalau orang bahasanya udah kesana artinya dia tidak serius. Jadi ini saatnya buat kamu ancang-ancang mencari orang lain. Mungkin ada di sekitar kamu atau ada beberapa orang yang sebenarnya serius dan kalian skip. Nah itu udah bisa mulai dihubungi tuh. Kalau memang kalian pengen targetnya menikah di tahun ini ya Scorpio. Lalu untuk Scorpio yang sudah menikah, di sini ada surprise ya dari suami atau dari istri dan ini membuat kalian bahagia. Jadi selama ini kalian berpikiran bahwa suami atau istri itu sama sekali nggak peduli, tapi sebenarnya dia peduli dan diem-diem dia nabung pakai uangnya sendiri untuk ngebeliin sesuatu yang spesial dan ini membuat hubungan kalian semakin lengket gitu ya. Sementara itu untuk Scorpio yang masih single di minggu ini lagi pusing banget mikirin tagihan kartu kredit dan juga pekerjaan, jadi lagi nggak kepikiran dulu. Jadi banyak Scorpio yang lagi mengejar materi di minggu-minggu ini ya, terutama yang masih single. Nah, lalu di sini berhubungan lagi dengan kartu kedua yaitu pemanggilan ya atau the judgment. Jadi buat Scorpio yang baik sudah menikah ataupun masih single, di minggu ini kalian akan diminta pertanggungjawaban untuk pembayaran atau mungkin kalian udah kena deadline gitu ya. Harus waktunya untuk menyetorkan pekerjaan tapi belum selesai dan ini bikin kalian agak stres ya. Stres boleh tapi tetap harus berusaha untuk bisa ngatur pola makan dan juga istirahat yang cukup supaya badannya nggak drop. Karena ada beberapa dari Scorpio yang mengalami sakit-sakit ya, meriang, flu gitu karena mungkin terlalu stres. Jadi hadapi semuanya dengan tenang, selesaikan gitu dan coba bicara dengan atasan apabila memang kalian memiliki kesulitan ya. Oke, lalu kita akan beranjak ke zodiak Virgo. Percintaan Virgo di minggu ini ada sang iblis ya. Jadi si Virgo itu lagi marah-marah mulu sama pasangannya. Nah ini buat Virgo yang sudah menikah ataupun masih dalam taraf pacaran ya. Hati-hati gitu, karena di sini juga Virgo kadang suka cemburu yang tidak beralasan. Posesif, cinta atau cemburu itu boleh-boleh aja ya dalam suatu hubungan, tetapi kalau nggak beralasan itu bakalan membuat pasangan kamu kesel, yang ada dia juga pengen lari, pengen pergi gitu. Hati-hati karena banyak banyak pertengkaran yang diakibatkan oleh pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya nggak seperti itu gitu. Mungkin kamu dapat laporan kalau pasangan kamu lagi makan siang misalnya sama perempuan gitu, padahal sebenarnya dia makan siangnya untuk meeting. Mungkin dia mau ngebeliin kamu mobil baru, jadi dia lagi meeting sama sales mobil, dia pengen kasih surprise, kan siapa tahu ya Virgo ya. Cuman karena kamu terlalu negatif thinking, akhirnya itu akan muncul pikiran-pikiran negatif dan bikin kamu kesel, padahal sebenarnya pasangan kalian tidak seperti itu. Hati-hati dengan pemikiran kalian, jangan sampai hubungannya jadi berantakan, jadi ribut-ribut cuman karena hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi ya. Sementara itu untuk Virgo yang masih single di minggu ini ada beberapa kenalan ya yang dikenalkan oleh anggota keluarga dan kalian juga sudah mulai bosen untuk main-main, pacaran kayak gitu. Jadi lagi oke deh, mungkin kalau keluarga kan pasti tidak akan mereferensikan orang yang tidak baik. Jadi lagi mikir kira-kira siapa yang bakalan kalian pilih ya. Mudah-mudahan pilihannya nggak salah ya. Kalau kalian muslim juga bisa sholat istikharoh gitu atau bisa minta petunjuk sama Tuhan supaya nggak salah pilih. Lalu untuk urusan pekerjaan dan keuangan di sini kartunya ada sang keadilan ya. Dimana kalian lagi kesel banget gitu. Kesel karena mungkin ada temen yang cheating ya.
Jadi kalian ngasih dia klien tapi pembagiannya ternyata tidak sesuai dengan hasil. Jadi ada beberapa Virgo yang lagi sangat kesel gitu karena urusan pekerjaan atau bisnis, atau mungkin kalian lagi sharing bisnis gitu ya, kalian sharing modal investasi tapi ternyata apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang kalian terima dan ini membuat kalian kesel. Ya coba untuk bicarakan baik-baik, jangan dulu langsung memutuskan hubungan pertemanan ya. Kalau memang bisa diselesaikan gitu dan dia mau gitu ngikutin, meskipun mungkin nanti pembayarannya dicicil atau apa kekurangannya, ya siapa tahu nanti bisa cari win-win solution lah. Karena ada beberapa dari Virgo yang akan kehilangan sahabat baiknya gara-gara urusan uang di minggu ini. Atau mungkin bahkan kehilangan pacar juga gitu di minggu ini karena lagi jelek banget gitu. Jadi yang Furi lihat itu auranya lagi very emotional. Jadi Furi sarankan untuk beberapa Virgo coba lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, coba doa. Kalau lagi banyak pikiran atau lagi kesel, jangan mikirin yang aneh-aneh, jangan terlalu negatif ya, karena minggu ini sangat negatif gitu untuk sebagian Virgo ya. Oke, kita akan kembali lagi di sesi terakhir, sesi ketiga. Mudah-mudahan ramalannya cukup resonate ya dan bisa jadi panduan untuk kalian. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita ketemu lagi di sesi ketiga ramalan zodiak dengan 4 zodiak terakhir ya. Halo teman-temannya Furi, balik lagi di sesi terakhir ramalan zodiak dan kita akan kembali dengan 4 zodiak yang terakhir ya. Gimana dari awal, mudah-mudahan ramalannya cukup resonate. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk komen ya. Jangan lupa juga subscribe, share, komen ya di YouTube channelnya Furi Harun. Tetapi komennya komen-komen yang positif dan membangun ya. Kira-kira apa yang perlu ditambah atau diperbaiki di sesi ramalan zodiak ini. Dan ada beberapa orang yang minta untuk tidak diramal tentang penyakit karena katanya suka kejadian. Jadi Furi sekarang mau nanya nih, perlu enggak disampaikan bahwa kemungkinan di minggu ini beberapa zodiak akan mengalami sakit ini atau akan mengalami ini, perlu disampaikan atau tidak sih gitu? Karena yang namanya ramalan itu kan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi gitu. Itu cuman prediksi supaya kalian lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan aja sih sebenarnya ya. Oke, kita akan balik ke zodiak Aquarius ya. Kartu percintaannya di minggu ini ada pengorbanan. Lagi apa sih namanya ya? Cintanya lagi bertepuk sebelah tangan, lagi sedih Aquarius ya. Buat Aquarius yang lagi mati-matian mengejar seseorang, ternyata dia cuman PHP doang gitu. Jadi kamu lagi galau banget, udah ngajakin dia makan, udah ngebeliin apa yang dia suka gitu. Terus setiap janjian di cancel, tapi kalau dikasih hadiah mau gitu. Cuman kalau janjian nanti aja, janjian jam 8, datangnya jam 12 gitu. Dan ini bikin kalian sedih banget. Kalau saran dari saya sih ya, kan memang banyak banget sebenarnya manusia di dunia ini. Kalau misalnya dia cuman PHP doang, dia cuman ngecewain kamu doang, ya udah, mendingan cari yang lain, move on gitu. Siapa tahu nanti kamu akan ketemu dengan orang yang jauh lebih baik dan juga kalian bisa lebih bahagia, lebih mengerti satu sama lain ya. Jadi kalau dia cuman PHP ya udah, daripada kalian habis uang lagi gitu percuma ya, mendingan tinggalin aja. Sementara itu untuk Aquarius yang sudah menikah di minggu ini akan ada kejadian-kejadian yang menurut kamu agak sedikit aneh sih dari pasangan ya. Mungkin sikapnya atau omongannya kayaknya udah mulai aneh, terus udah mulai banyak bohong gitu. Tapi Furi saranin daripada kalian berasumsi atau menduga-duga yang sebenarnya belum tentu terjadi, lebih baik ditanyakan langsung dengan baik kepada pasangan. Kamu sebenarnya kenapa sih kok kayaknya akhir-akhir ini aneh gitu, kurang perhatian gitu, terus kalau ditanya marah gitu, biasanya pulang kerja jam 7 kok sekarang pulang kerjanya jadi jam 1 malam gitu. Nah itu juga perlu ditanyakan sama pasangan, jangan terlalu dibiarkan lama kondisi yang tidak kondusif ya di dalam rumah tangga. Untuk Aquarius yang sedang bekerja di orang ya, ini kartunya yang keluar ada Baginda Raja ya.
Artinya kamu harus mengikuti prosedur dari perusahaan tempat kamu bekerja. Karena meski bagaimanapun juga kalian adalah pegawai gitu. Jadi yang namanya pegawai ya harus mengikuti atasan gitu. Meskipun menurut kalian benar tapi menurut atasan kurang bagus gitu, ya udah kalian perbaiki. Selama itu tidak terlalu buruk gitu, apa yang harus kalian lakukan gitu nggak terlalu menyita waktu tenaga juga, ya udahlah ikutin aja. Karena di sini ada beberapa dari Aquarius yang sangat kesel dengan atasannya, nggak mau ngikutin, tapi kalau kalian cuekin juga dampaknya tidak akan terlalu bagus untuk progres karir kalian ke depannya. Jadi saran dari Furi adalah mengalah untuk menang ya di minggu ini. Jangan terlalu banyak komplain, jangan terlalu banyak kasih masukan atau mengkoreksi pekerjaan orang ya, karena di 2020 ini banyak orang yang lagi jenuh dengan kehidupan gitu. Mungkin karena keuangan nggak terlalu bagus, pekerjaan juga lagi sulit gitu. Jadi orang-orang yang biasanya kalian kasih saran oke, di tahun ini lebih baik kalian nggak usah kasih saran, apalagi mengkritik dengan pedas, jangan, hindari. Karena itu akan memunculkan konflik di lingkungan pekerjaan ataupun pertemanan. Jadi lebih baik kalau memang kalian merasa dia kurang oke, ya udah biarin aja, yang penting kaliannya oke. Yang penting kaliannya tidak melakukan kesalahan atau tidak melanggar aturan gitu ya. Karena sedikit saja berkomentar akan menimbulkan permasalahan yang besar. Jaga mulut ya untuk Aquarius di minggu ini. Lalu kita lanjutkan dengan Sagittarius. Percintaannya ada maut ya. Bukan berarti mati, enggak. Cuman akan hadir seseorang yang baru menggantikan seseorang yang lama. Jadi kalau Furi lihat di sini ada beberapa Sagittarius yang sudah menikah ingin berselingkuh sama mantan pacar CLBK karena merasa sangat kecewa dengan sikap pasangan. Gitu. Ini berlaku untuk Sagittarius wanita ataupun pria ya. Jadi ada beberapa dari kalian mengambil langkah untuk berselingkuh sama orang yang dulu pernah deket gitu, sama mantan CLBK, karena kalian merasa bahwa pasangan itu sama sekali nggak ada perubahan. Jadi hubungannya garing gitu, tapi mau disudahi juga ya gimana, udah berkeluarga jadi susah. Jadi ya gitu deh gitu ya. Saran buat dari Furi apa ya? Ya sarannya ya kalau kamu lebih oke dengan selingkuhan, ya mungkin pernikahannya diakhiri gitu. Atau mungkin ya gimana, itu susah ya, susah lah. Apalagi CLBK, apalagi sama mantan, mungkin ceritanya dulu belum selesai, terus ketemu lagi di gym atau apa. Jadi lagi banyak Sagittarius yang berselingkuh di minggu ini, hati-hati. Jangan sampai nanti pernikahannya karam cuman karena kebodohan atau emosi sesaat. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih single ya, akan mulai ada titik terang tentang hubungan kamu dengan orang baru ini ya. Cuman mungkin kamu ingin meresmikan ke jenjang hubungan yang lebih serius, alias tidak mau terlalu lama pacaran lagi, karena sebelumnya pacaran lama-lama tapi ujung-ujungnya putus gitu. Kalian udah nggak mau wasting time. Jadi memang ada beberapa Sagittarius yang di 2020 ini merencanakan menikah dengan cepat. Kenalnya baru 2 bulan atau 3 bulan tapi kalian sudah merencanakan pernikahan. Ya nggak apa-apa sih kalau memang nggak mau wasting time, tapi jangan lupa untuk pelajari dan kenali karakternya dia. Jangan sampai nanti setelah menikah kecewa gitu, karena kalau pacaran kan yang kelihatannya semua yang bagus-bagus gitu. Sementara itu untuk Sagittarius, keuangan di minggu ini ada kesederhanaan ya. Jadi dilarang boros buat Sagittarius. Meskipun ada beberapa bonus masuk cair, tapi di akhir bulan ini kalian akan ada pengeluaran yang tidak terduga. Jadi daripada nanti keteteran, sebaiknya kalau memang nggak perlu-perlu banget nggak usah dibeli, jangan terlalu boros. Hati-hati dengan kesehatan, terutama ada beberapa dari Sagittarius yang terserang rematik di minggu-minggu ini. Jadi ya mungkin kalian bisa panggil tukang pijet, terapi, atau konsumsi minuman-minuman herbal, dan jangan terlalu kecapean beraktivitas ya. Oke, kita lanjutkan dengan Capricorn. Kartu percintaannya di sini ada Sang Biarawati ya. Jadi si Capricorn ini lagi memilih untuk menjadi orang yang
apa ya, pemaaf, terus juga dia lagi nggak pengen bermusuhan, beradu argumentasi dengan siapapun, lagi pengen sabar aja meskipun disakiti gitu. Jadi ada beberapa Capricorn yang dalam taraf pacaran ataupun sudah menikah di sini, meskipun kalian kecewa terhadap pasangan, kalian lebih memilih untuk mendoakan dia supaya dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kalian lebih kayak, oh mungkin ini karma saya, karena dulu saya mungkin pernah ngebohongin orang, mungkin dulu saya pernah mengecewakan orang, bikin orang lain sakit hati. Jadi kalian lebih mengembalikan semuanya kepada Tuhan dan ini bagus gitu. Sehingga kedepannya akan ada perbaikan-perbaikan sikap dari pasangan yang tidak diduga-duga, mungkin itu karena bantuan Tuhan gitu. Karena kalian senantiasa mendoakan ya, jadi very good untuk Capricorn. Sementara itu untuk Capricorn yang masih single juga di minggu ini lagi banyak ibadah. Mungkin ada beberapa dari kalian yang senang melakukan kegiatan yang sifatnya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi ada beberapa Capricorn yang uangnya ditabung untuk sengaja mengunjungi suatu tempat yang kalian yakin di situ kalian bisa meditasi, bisa berdoa, sehingga kedepannya bisa mendapatkan pasangan yang baik. Jadi aura-aura orang Capricorn di minggu ini lagi sangat dekat dengan Tuhan dan itu sangat bagus. Sehingga untuk urusan pekerjaan di sini meskipun kartunya yang keluar adalah Sang Jauhari atau The Magician, kalian sama sekali tidak terkena dampaknya gitu. Jadi ada beberapa dari teman kerja ataupun rekan bisnis yang berusaha untuk cheating, untuk berbuat sesuatu yang kurang baik, tapi kalian sama sekali tidak terpengaruh gitu. Dan dampaknya ke depannya karir kalian juga akan semakin baik gitu, karena kalian memang benar-benar kerja on the right track gitu. Jadi untuk urusan percintaan, untuk urusan bisnisnya bagus, tetapi untuk urusan kesehatan, hati-hati ya, karena ada beberapa dari kalian yang diserang penyakit kelelahan sehingga insomnia atau kurang tidur. Jadi mungkin Furi sarankan untuk beberapa Capricorn sambil meditasi supaya selain untuk berdoa memikirkan pekerjaan, percintaan, mungkin kalian juga bisa berusaha untuk bisa tidur, istirahat gitu, karena tidur itu penting, jangan sampai nanti kalian insomnia akut ya. Oke, lalu zodiak yang terakhir adalah Pisces. Di sini di minggu ini tumben ya, Pisces lagi dibohongin sama pasangannya, pecinta. Padahal biasanya Pisces itu bukan paling pinter bohong, paling pinter menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Itu namanya Pisces. Jadi kalau dia lagi ketahuan abis ketemuan sama gebetan atau sama mantan, biasanya kalau ditanya pasangan paling pinter ngeles. Tapi di minggu ini kalian lagi bener-bener dapet karmanya. Karena pacar kalian yang kalian anggap lugu, kalian anggap nurut, ternyata dia lagi ketemuan sama gebetannya dan itu bikin kalian kesel gitu. Makanya kartunya yang keluar pecinta. Jadi kalian merasa tidak terima di satu sisi, tapi di sisi lain sebenarnya kalian juga tahu kalian sering seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak marah, cuman kesel doang ya. Saran dari Furi ya, kalau memang hubungan kalian mau dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ya kalian berdua harus sama-sama komitmen untuk enggak selingkuh gitu, baru nanti dilanjutkan ke pernikahan. Tapi kalau dua-duanya seneng selingkuh ya susah ya, nanti kalau nikah selingkuh lagi gitu. Kok jadi lupa ya? Oh iya, kalau untuk Pisces yang sudah menikah, Furi lihat sih di minggu ini bagus, keuangan juga lagi oke, pasangan juga lagi dapat bonus gitu. Jadi so far so good lah untuk yang sudah menikah. Tetapi untuk Pisces yang masih jomblo memang lagi sedih ya. Sedih mungkin karena kemarin diundang ke undangan pernikahan terus dan kalian mikir kok aku belum dapet orang yang serius sih gitu. Kok temen aku biasa-biasa aja orangnya, penampilannya, keuangannya, tapi kok dia bisa dapetin laki-laki yang baik, hebat gitu. Ya jangan sirik sama orang lain ya, karena kita semua kan sudah punya jodoh masing-masing, sudah ada ketentuannya dari Tuhan. Jadi saran dari Furi adalah banyak doa aja supaya cepat dapetin jodoh yang baik gitu ya. Nah, di sini juga ada kartu Sang Imam. Ini sih nggak ada hubungannya sama percintaan Pisces,
tetapi lebih ke pekerjaan. Karena mungkin kamu akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan bagus yang ini bisa mengubah kehidupan kamu. Ini juga bisa menambah uang dan juga tabungan kamu. Jadi saran dari Furi, kalau ada tawaran baru, meskipun awalnya ragu bisa apa enggak, kalian coba aja dulu. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada di depan mata, karena bisa aja ini akan membuka pintu ke gerbang-gerbang selanjutnya menuju kehidupan yang jauh lebih sukses. Nggak ada catatan kesehatan untuk Pisces ya di minggu ini, karena Furi nggak dapat clue untuk kesehatannya. Ya, jadi buat kalian semua, Furi cuman menyarankan aja, karena yang namanya prediction ini jangan terlalu dipikirin 100% ya. Ada beberapa orang yang komplain sama saya yang saya suka baca gitu ya. Kebanyakan sih komplainnya di DM kalau yang terlalu pribadi gitu di Instagram. Kebanyakan dari kalian itu terlalu menganggap sebuah ramalan itu benar 100%. Ini ramalan, prediksi ini hanyalah sebuah masukan ya. Ini dicatat ya. Ramalan ini hanyalah sebuah masukan yang boleh kalian percaya maksimal 30% aja. Kenapa? Karena sisanya yang 70% semuanya adalah ketentuan dari Tuhan. Dan kalau kalian tanya saya sebagai tarot reader atau sebagai peramal, meskipun kadang saya dapat gambaran atau vision tentang masa depan, saya percaya enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena saya yakin terkadang kalau kita berdoa ya, power dari sebuah doa itu, kalau Tuhan memang mengizinkan kita untuk diijabah doanya, maka apa yang kita lihat pun bisa tidak terjadi kayak gitu. Jadi kalau kalian tanya berapa persen saya harus percaya sama ramalannya Kak Furi, 30% aja. Jadi mulai minggu depan nggak ada yang kirim foto matanya bengkak gitu, terus atau misalnya sariawan, ini gara-gara Kak Furi, ini gara-gara Kak Furi gitu. Jadi ramalan zodiaknya cukup untuk masukan, guidance, seneng-seneng aja. Tapi kalau buruk hanya untuk sebagai waspada aja. Aduh bener nggak sih pasangan saya selingkuh gitu. Tapi jangan sampai pasangan kita nggak selingkuh, kita anggap selingkuh ya. Gara-gara tadi ramalannya selingkuh gitu. Karena mungkin ini hanya akan resonate bagi sebagian orang aja. Tidak untuk semua orang, oke? Mulai haus ya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen ya di YouTube channel Furi Harun. Kita bakalan ketemu lagi minggu depan di sesi ramalan selanjutnya, dan kalau ada masukan untuk kedepannya silahkan kalian share di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. See you.